Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat kebahagiaan, untuk tema kita hari ini Kevin masukkan ke special request ya, karena ini ide dari salah satu sahabat kebahagiaan yang komen. Temanya dari Kak Ednezi. Kak bikin tema kapan dia buka blokiran atau perasaan dia saat ngeblokir. Perasaannya dia saat ngeblokir kamu itu seperti apa? Jika mungkin ini adalah tema sahabat kebahagiaan, atau mungkin juga kasusnya kamu ngejalin sebuah hubungan dengan seseorang, hubungan kamu tuh lagi diblokir, kita akan lihat ungkapan hatinya dia di saat hubungan kamu dan dia ini lagi diblokir. Seperti apa energinya, nanti kita akan cek bersama-sama. Oke, seperti biasa sahabat kebahagiaan, sebelum ke pembacaan jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada, dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang pembacaan kita kali ini. Temanya adalah ungkapan hatinya dia di saat hubungan kamu diblokir. Dan ini adalah special request dari komentar sahabat kebahagiaan. Kalau misalkan kalian temanya menarik dan perlu Kevin tarik energinya, pasti akan Kevin bikinkan videonya. Oke, sahabat kebahagiaan, kita tarik dulu untuk signifikator energinya dia kepada kamu seperti apa. Kita tarik dulu energinya ya. Ungkapan hatinya dia di saat hubungan kamu bersama dia lagi diblokir. Dan apakah dia masih mengenang hal-hal yang berkaitan dari hubungan kamu dan dia atau tidak, kita akan cek. Untuk kartu yang pertama sahabat kebahagiaan, apa energinya? Kita akan cek untuk kartu yang pertama. Oke sahabat kebahagiaan, sepertinya stoicism ini meminta sahabat kebahagiaan untuk sabar. Ya, apakah sabar ini nantinya membuat kamu bisa kembali berjumpa dengan diri dia, kembali terkoneksi lagi atau tidak? Ya, yang membuat hubungan kalian menjadi berantakan mungkin ada sebuah kesalahpahaman. Ketika hubungannya diblokir, pasti banyak sekali hal-hal yang bersifat praduga, prasangka. Apakah dia tidak mencintaiku lagi? Apakah dia tidak memikirkan diriku lagi? Apakah dia sudah ada pengganti yang lain? Apakah dia benar-benar mempermainkan hatiku? Namun kenapa aku selalu tertuju kepada diri dia? Bahkan di pemblokiran ini membuat aku tuh benar-benar gak bisa tenang hidupku. Semesta berkata untuk sahabat kebahagiaan, coba untuk sabar. Munculkan sisi ketabahan di dalam benak kamu. Ketika hubungannya diblokir semacam ini, memang tidak mudah bagi sahabat kebahagiaan untuk bertahan. Yang seakan-akan kamu mencoba untuk tetap terus terhubung kepada dia. Kamu masih memiliki harapan terhadap hubungan ini. Kesabaran kamu mungkin tidak sebanding dengan rasa cintamu yang begitu besar sama dia. Meskipun diblokir, kamu berharap bahwa kita bisa terhubung kembali. Karena aku percaya, aku masih merasakan energi kamu untuk tetap bisa mencintaiku. Walaupun terkadang saat kebahagiaan sudah bangkit untuk tidak memikirkan hal ini, tapi nggak bisa. Karena orang ini memang sudah memberikan segenap hati dan perasaan, dan kamu juga menggunakan empati kamu untuk mencintai diri dia. Kalimat oracle-nya di sini adalah empati, kesabaran, dan ketabahan. Mungkin ini adalah pesan dari semesta bahwa empati kamu yang digunakan di sini, oke, bagus. Kamu sudah melakukan yang terbaik dalam cinta ini. Kesabaran, ya kamu sabar ketika hubungannya lagi kacau semacam ini.
Mungkin terkadang sahabat kebahagiaan selalu berpikir-pikir dan mencari di sebuah pembacaan tarot dimanapun. Apakah dia akan datang menghubungiku? Apakah dia akan kembali? Apakah dia akan kembali? Namun terkadang kesabaran kamu ini membuat kamu tuh seperti putus asa, berhenti. Namun kembali ingat lagi. Apakah hal itu wajar? Secara emosional wajar sahabat kebahagiaan. Yang tidak wajar adalah bagaimana kamu ini berpikir di dalam sebuah kesadaran. Kalau misalkan sabar-sabar terus tapi nggak sadar, mungkin ini yang membuat kamu itu melekat. Dan mungkin ada sebuah rasa bersalah dalam hubungan ini. Apakah dia tidak lagi mencintaiku karena ada kesalahan yang besar dari diriku sehingga dia ngeblokir semacam ini. Padahal di awal sebuah hubungan kita selalu menikmati hubungan ini dalam perasaan-perasaan emosional yang mendalam. Mungkin kamu kecewa, tapi sekecewa kamu sama dia, kamu masih tetap mau memaafkan dia karena kamu mencintai dia dengan empati, dengan ketulusan hati. Lalu bagaimana untuk energi yang selanjutnya? Oke, sahabat kebahagiaan, ada kartu urut tentang awal pondasi sembunyi. Ya, lagi-lagi aku hanya sembunyi di dalam rindu, menantikan dia datang untuk mengungkapkan isi hatinya. Aku hanya berharap di dalam sebuah kekosongan ini, walaupun harapanku cuma satu, kembalilah. Aku akan memaafkanmu. Dan Kevin melihat sahabat kebahagiaan. Mungkin ini adalah sebuah awal di mana kamu akan lebih bisa memahami tentang dia, terutama dalam kesungguhan. Jika seseorang ngeblokir tanpa alasan yang jelas dan dia meninggalkan sebuah permasalahan tanpa menyelesaikan sebuah masalah, artinya orang tersebut tidak memiliki sebuah keseriusan di dalam sebuah hubungan. 75% di dalam sebuah hubungan itu adalah komunikasi. Jika komunikasinya terputus, artinya ada sesuatu hal yang mungkin dia sembunyikan kepada sahabat kebahagiaan. Tapi Kevin melihat hubungan semacam ini ada kemungkinan dia akan muncul di dalam sebuah permukaan dan kemudian kembali terkoneksi lagi dengan kamu. Pemblokiran ini hanya sementara. Simbolnya di sini ada sosoknya orang ya sahabat kebahagiaan. Dia seperti hibernasi di bawah tanah, nunggu musim dingin selesai, nunggu musim hujan selesai. Dan setelah itu, apa yang akan terjadi pada diri dia? Dia akan muncul di atas permukaan. Karena mungkin hubungan kamu adalah hubungan yang bersembunyi-sembunyi. Di sini ada kalimat oracle sembunyi. Apakah ini adalah hubungan yang bersembunyi-sembunyi, cinta telarang, cinta bersegi-segi, yang terkadang dia hadir, terkadang dia enggak. Tapi kalau misalkan ini bukan cinta bersegi-segi, dia menghilang, dia ngeblokir kamu, Kevin melihat ini sifatnya adalah sementara. Kapan dia bisa membuka blokirannya? Nanti kita akan cek alur energinya dia ya, sahabat kebahagiaan. Dan kita akan cek untuk energi yang selanjutnya. Oke, sahabat kebahagiaan. Desire, gairah, keinginan, dan candu. Ya, sahabat kebahagiaan. Jika kamu yakin dan percaya bahwa dia adalah seseorang yang bisa kembali buat kamu, maka berafirmasilah dan itu akan terwujud, sahabat kebahagiaan. Namun jika dia bukan milikmu, jangan dipaksakan untuk hadir. Kenapa? Karena dia hadir hanya untuk menikmati gairah saja. Pastikan dulu siapa nih dia. Kalau dia bukan cinta bersegi-segi kamu dan kamu punya hak untuk mempertahankan cinta ini, maka berafirmasilah. Orang ini bisa datang ketika ada sebuah keinginan di dalam benaknya dia untuk memperbaiki ini semua. Namun upaya yang harus sahabat kebahagiaan lakukan di sini bukan hanya menunggu dan sabar saja. Kamu perlu ada sebuah misi jiwa buat diri sahabat kebahagiaan. Jika komunikasi diblokir oleh pasangan atau oleh dia, hal yang bisa menjadi sebuah perbaikan di dalam diri itu mungkin harus sahabat kebahagiaan lakukan. Anggap saja pemblokiran ini adalah jeda. Ya, pemblokiran ini adalah jeda buat diriku untuk introspeksi diri di dalam sebuah hubungan.
Ada beberapa hal sahabat kebahagiaan yang mungkin bisa sahabat kebahagiaan lakukan, terutama untuk bisa menikmati waktu kamu ketika dia ngeblokir. Kamu tidak, istilahnya adalah menyalahkan diri sendiri, nangis, sedih, perasaannya kacau dan lain sebagainya. Gunakan waktu ini untuk evaluasi dalam situasi. Mungkin kamu coba merenungkan alasan dibalik tindakannya dia ngeblokir kamu itu apa. Apakah ada masalah, ada konflik besar yang belum terselesaikan? Apakah ada kesalahpahaman yang perlu diluruskan atau tidak? Jika kamu sudah mengevaluasi di sini dan tahu, oh, aku ada masalah sama dia tapi belum terselesaikan, evaluasi lagi. Oh, kita hanya salah paham di dalam sebuah kata-kata, evaluasi lagi. Tapi jika tidak ada apa-apa, dia ngeblokir kamu, ini artinya orang tersebut memang menyembunyikan identitas diri dia. Nggak ada apa-apa tiba-tiba ngeblokir. Normal nggak sahabat kebahagiaan? Ya mungkin positif thinkingnya oke. Mungkin handphonenya hilang atau handphonenya apa, tapi masih ada sosial media lain, Instagram, Facebook, Twitter, yang terkoneksi kepada kamu. Ini zaman modern, bukan hanya kenal SMS atau WhatsApp doang. Ada aplikasi lain yang bisa digunakan. Kamu lihat dan pahami dulu, evaluasi lagi. Kalau nggak ada apa-apa dia ngeblokir kamu harus berpikir bahwa apakah dia adalah orang yang benar-benar bisa dijadikan sebagai kebutuhan cinta kamu atau tidak. Atau justru kamu hanya sebatas keinginannya dia saja di dalam sebuah gairah. Karena kalimat oracle-nya di sini adalah gairah, keinginan, dan candu. Kalau tiba-tiba ngilang, nggak ada kabar, nggak ada angin, ngilang begitu saja, ngeblokir kamu harus meningkatkan value kamu, yaitu apa? Nggak semudah itu untuk dapatin aku. Kamu ngilang begitu saja, nggak ada kabar, kamu balik lagi sama aku, sorry. Aku orang punya value. Aku orang yang benar-benar, kamu mau ngejalin hubungan sama aku harus ada usaha. Kalau nggak ada usaha, sorry, nggak bisa. Tunjukkan value kamu. Jangan apa-apa iya, jangan apa-apa iya. Karena kalau misalnya kamu terlalu berempati banget, mudah sekali memaafkan apa-apa iya, nanti kamu mudah disakiti. Sahabat kebahagiaan. Lalu hal yang harus kamu lakukan, langkah selanjutnya adalah memberikan sebuah ruang. Ini berkali-kali Kevin sampaikan kepada sahabat kebahagiaan. Jika pasangan atau si dia sedang marah atau kesal dan kemudian diblokir seperti ini, maka coba untuk bisa memberikan sebuah ruang bagi diri untuk menenangkan diri. Karena ini bisa membantu salah satu di antara kalian. Kadang-kadang waktu dan jarak ini bisa mendorong refleksi dan pemikiran yang jauh lebih jernih lagi. Karena cinta yang terlalu menempel, cinta yang terlalu deket banget, melekat, ini terkadang sering muncul sebuah kesalahpahaman. Kita mencintai diri dia bukan milik kamu. Kita hanya titipan dari Tuhan. Kita butuh ruang, dia butuh ruang. Maka ini perlu dijadikan sebuah evaluasi lagi buat diri sahabat kebahagiaan. Lalu yang selanjutnya adalah gunakan saluran komunikasi lain sahabat kebahagiaan. Ini zaman canggih loh. Kamu bisa beli kartu perdana. Di tempat lain gak ada duit, Kevin, gimana? Kamu punya teman, gunain nomor teman kamu. Jika memang penting banget nih sahabat kebahagiaan, ini penting banget. Ini mencangkup bukan tentang hubungan saja, tapi ada hal yang urgent sahabat kebahagiaan. Gunakan saluran komunikasi lain. Jika ini memang penting banget untuk bicara, coba hubungi dia melalui saluran komunikasi lain. Mungkin email, mungkin kamu bisa pinjam handphone teman kamu, pinjam sosial media teman kamu untuk hubungin dia, atau saudara, hubungin saudaranya kalau misalnya kenal. Kevin, tapi dia cinta bersegi-segiku, Kevin. Ya balik lagi sahabat kebahagiaan di pembacaannya Kevin yang tema-tema kemarin. Tapi kalau ini statusnya bukan cinta bersegi-segi, karena di sini Kevin lihat ada yang bukan cinta bersegi-segi. Apa yang harus kamu lakukan? Usaha sahabat kebahagiaan. Terkadang cinta bersegi-segi itu membuat seseorang itu malu untuk menghubungi duluan, karena takut nanti kalau misalkan telepon atau chatting yang ngangkat suaminya atau istrinya atau pasangan sahnya.
Nanti gimana ya? Ya, kamu sudah bermain api di situ, resikonya. Dalam hubungan cinta bersegi-segi, selalu nunggu. Tapi kalau misalkan ini bukan cinta bersegi-segi, dan kamu tahu ini ada yang urgent, ada yang benar-benar penting banget untuk dibahas, entah masalah pribadi, masalah hubungan, masalah bisnis, pekerjaan, dan lain sebagainya, kamu bisa menggunakan nomor telepon teman kamu, saudara kamu, agar kamu tidak nungguin terus. Lalu selanjutnya saat pembagian, pertimbangkan tentang sebuah mediasi. Ya, jika komunikasi secara langsung ini sangat sulit, kamu bisa melibatkan pihak ketiga yang memang netral ya, saat pembagian pihak ketiga yang benar-benar netral. Mungkin seperti teman, keluarga, atau mungkin juga konselor untuk bisa memperbaiki hubungan komunikasi. Kamu butuh seorang mediasi. Tapi cinta bersegi-segi gimana Kevin? Ya, itu resiko saat pembagian. Kalau kamu pengen ditengahkan, minta bantuan teman kamu, saudara kamu, kerabat, atau seorang konselor. Kalau misalkan dia nggak mau ngomong sama kamu, kenapa harus melakukan semacam ini? Agar rasa penasaran di dalam diri kamu ini tidak mempengaruhi emosional dan juga mood kamu. Karena kamu juga akan melanjutkan kehidupan kamu sendiri. Walaupun terkadang ini menjadi sebuah permasalahan di dalam batin kamu kalau hubungannya diblokir. Lalu setelah itu apa yang harus sahabat pembagian lakukan? Coba untuk mengevaluasi lagi hubungan ini. Jika pasangan atau si dia memblokir komunikasi, dan ini sudah berulang kali sahabat pembagian, udah berulang kali, udah sering, sudah seperti menjadi kebiasaannya dia, ini mungkin ada tanda-tanda adanya sebuah masalah yang lebih dalam, seperti kurangnya rasa hormat atau ketidakmampuan untuk menyelesaikan sebuah konflik atau permasalahan. Lalu pertimbangkan, apakah hubungan ini sehat dan apakah ada jalan untuk memperbaiki atau tidak. Kalau hubungannya toksik, jangan dipaksakan saat bagian, karena ini justru akan membuat kamu ngerasain ketidaknyamanan. Makanya ketika ngejalin hubungan dengan seseorang dan benar-benar komunikasinya diblokir, kamu evaluasi lagi, dia kebutuhan kamu atau hanya keinginan kamu saja. Statusnya apa? Apakah benar-benar single atau tidak? Kalau cinta bersegi-segi, jangan mengambil resiko yang terlalu besar. Nggak akan pernah nyaman, karena beberapa kali pembacanya kayak tentang cinta bersegi-segi, situasinya kayak gini, bacanya tetap sama. Tapi lain halnya jika ini bukan cinta bersegi, apa yang harus kamu lakukan? Yang paling penting adalah mengevaluasi hubungan ini. Pahami dulu, dia ngelakuin gini sering atau enggak. Kalau sering, coba pikir-pikir lagi. Apakah mungkin ada masalah yang lebih dalam? Apakah ada masalah yang memang ngerasa dia gak nyaman? Dan juga untuk menyelesaikan sebuah konflik ini gak pernah menemukan apapun. Lalu yang selanjutnya adalah hindari bersifat impulsif. Jangan membalas sebuah tindakan yang sama, yang justru memperburuk situasi. Selalu tenang saat kebahagiaan dan berpikir secara rasional tentang langkah-langkah yang perlu diambil. Kalau menggunakan hati emosional terus, chatting kamu justru akan panjang kali lebar kali tinggi. Itu pasti akan dia merasa bahwa ini kok aku udah mau ngebuka blokiran, tapi kalimatnya kok panjang kali lebar kali tinggi, akhirnya dia gak nyaman. Maka coba hindari hal-hal yang sifatnya adalah impulsif. Jangan membalas dengan tindakan yang sama atau memperburuk sebuah situasi. Coba tetap tenang, berpikir secara rasional, dan pikirkan apa yang harus kamu lakukan setelah mengevaluasi dari segalanya. Oke, mungkin apa yang Kevin sampaikan ini mungkin berbelit-belit buat kalian. Tapi jika kalian menyimak baik-baik, ini adalah cara yang terbaik untuk diri saat bagian jika komunikasinya memang lagi diblokir. Kuncinya kamu sabar dan jangan panik.
Jangan panik saat kebahagiaan. Jadikan ini semua sebagai evaluasi diri kamu. Hidup kamu bukan tentang dia saja loh. Hidup kamu bukan tentang diri dia. Dan Kevin selalu memberikan sebuah masukan, mungkin ini sama dari pembacaan-pembacaan dan saran-sarannya Kevin. Kamu adalah pemeran utamanya. Ya, pemeran utama pasti akan menjadi yang utama. Mungkin dia fokus kamu dan lain sebagainya, tapi perlu diingatkan kamu adalah pemeran utamanya. Karena yang namanya sebuah komunikasi adalah fondasi yang sangat penting di dalam sebuah hubungan. Jadi penting untuk mencari sebuah solusi yang terbaik. Tetapi juga perlu mempertimbangkan kebahagiaan, kesejahteraan, keamanan, kenyamanan, perasaan pribadi, terutama secara emosional dari kamu. Kita akan cek untuk energi yang selanjutnya. Oke, saat kebahagiaan. Ini sementara kok. Nanti dia juga akan datang lagi. Kapan? Ya. Selagi kalian masih ada ikatan sebuah hubungan dan komitmen, dia akan kembali. Simbolnya di sini ada jari kelingking yang terikat sebuah benang berwarna merah. Ini menyimbolkan tentang komitmen, menyimbolkan tentang janji, menyimbolkan tentang sebuah hubungan. Kalau masih hubungan ini masih ada komitmen, dia pasti akan kembali. Kenapa? Karena dia ternyata hanya mencari ruang, karena dia gak mau diganggu sama kamu. Pasti dia akan kembali, gak usah kebahagiaan. Dia akan kembali. Kuncinya adalah komitmen. Kalau kamu sama dia punya komitmen, dia kembali. Karena pemblokiran ini sifatnya adalah sementara. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke, saat kebahagiaan. Ya. Kalimat oracle-nya di sini adalah menggapai maaf kebersamaan. Jika kamu tahu bahwa permasalahan ini harus segera diselesaikan, maka lebih baik, alangkah baiknya saat kebahagiaan minta maaf dulu, gak masalah. Walaupun mungkin salahnya dia, gak apa-apa kamu minta maaf. Itu justru lebih baik lagi kamu menyambutnya dengan kata maaf. Apakah akan kembali? Ya, akan kembali. Dia akan kembali saat kebahagiaan kepada saat kebahagiaan. Dan kuncinya adalah komitmen itu. Hubungan ini memiliki komitmen, pasti akan kembali. Kalau nggak ada komitmen dan cinta bersegi-segi, dia balik cuma butuh gairah doang. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada kata connection. Saat kebahagiaan kamu masih punya koneksi sama dia. Ini pernah Kevin share ke sahabat kebahagiaan ya. Jika kamu ingin membuat dia kembali sama kamu, caranya adalah gunakan telepati. Mungkin next Kevin akan membahas dulur papat limo pancer ya. Belum ada waktu untuk membahas itu karena mungkin materinya berat juga. Kita gunakan terapan telepati saja. Kalau kamu ngerasa bahwa kamu punya koneksi yang kuat banget sama diri dia, dan hubungan kamu tidak terkait sebuah karma buruk atau sebab akibat atau hubungan-hubungan yang negatif, dan kamu yakin banget bahwa kamu punya koneksi yang baik, anggap saja ini adalah fotonya dia. Atau anggap saja ini ada di layar handphone kamu, dan ini dia. Kamu fokus pada diri kamu. Usahakan perasaan kamu dalam kondisi netral. Dalam artian kamu gak boleh lagi sedih, kamu gak boleh lagi marah. Mood kamu tetap netral saat kebahagiaan, karena kita akan terhubung kepada telepati. Ambil fotonya dia, gambarnya dia. Tapi kondisi kamu benar-benar netral, gak boleh marah, gak boleh sedih, gak boleh apa. Harus benar-benar netral. Setelah itu saat kebahagiaan pandangi foto tersebut dan lihat bagian matanya. Lihat bagian matanya. Setelah kamu lihat, kamu sampaikan dan kamu sebut nama dia. Misalkan namanya adalah Kevin. Kevin, aku tahu hubungan ini sedang tidak baik-baik saja. Tapi aku percaya kau akan kembali kepada diriku. Aku percaya kamu masih mencintaiku. Aku percaya dan yakin ini adalah sementara. Dan aku tahu kamu mendengarkanku. Dan setelah itu saat kebahagiaan katakan kembalilah. Kembalilah. Kembalilah kepada diriku.
Ini untuk terhubung pada telepati. Kuncinya kamu yakin, percaya, kondisi kamu benar-benar netral, tidak boleh dalam kondisi marah, sedih. Netral, lakukan di malam hari ketika kamu mau tidur. Kata kuncinya adalah kembalilah, kembalilah, kembalilah kepada diriku. Lalu, aku tahu kamu mendengarkanku. Kalimat kata kunci ini jangan ketinggalan saat kebahagiaan. Dan koneksi kamu sama dia akan terhubung. Lalu dia akan menghubungi kamu. Paling cepat adalah besok paginya. Paling cepat adalah besok paginya. Tapi dilihat dulu hubungan kamu ada karmanya enggak. Karmanya apa sih, Kevin? Cinta bersegi-segi bukan? Kalau dia suami kamu atau istri kamu narik energi di sini, pasti dia akan kembali. Mudah. Kenapa? Karena ada komitmen. Karena ada ikatan janji suci ketika kalian menikah, dipersatukan. Maka telepatinya akan semakin kuat. Kalau belum hadir terus, selalu lakukan hal itu. Agamamu apa? Lakukan sebuah tirakat atau sebuah doa untuk memanggil diri dia. Karena jalur langit itu jauh lebih cepat saat kebahagiaan. Jalur langit lebih cepat. Kalau misalkan dia adalah suami kamu atau istri kamu, pasangan sah kamu, bisa panggil dengan telepati itu. Sambil berdoa, melakukan sebuah tirakat, pasti dia akan datang saat kebahagiaan. Dan kamu kuncinya adalah yakin dan percaya. Ini adalah energinya. Oke. Kita akan cek untuk dari kartu Red Lady Oracle. Kita akan tarik energinya. Ada energi apa? Memendam rasa saat kebahagiaan. Dia meskipun ngeblokir kamu, ternyata dia memendam rasa. Artinya orang ini masih punya emosional sama kamu. Dia masih punya emosional sama kamu. Kok bisa? Kenapa? Kamu sama dia sudah melewati banyak waktu. Ingatan manusia itu nggak bisa dihapus begitu saja saat kebahagiaan. Apalagi kalau misalkan berkaitan dengan sisi perasaan dan emosional. Kecuali dia adalah player. Dia akan nggak melihat tentang perasaan. Karena yang dia lihat adalah nafsu, ego. Kamu sama dia evaluasi lagi. Oh, Kevin, aku sama dia kenangannya tuh udah banyak, udah 5 tahun ngejalin sebuah hubungan. Dan kita sudah berkomitmen. Itu ada kenangan di situ. Maka dengan cara berafirmasi, panggil diri dia, tarik energinya dia. Mungkin nanti next ya, kalau ada waktu Kevin terapin pakai sukmo sejati atau pakai terapan sedulur papat limo pancer. Next ya sobat kebahagiaan. Jadi untuk kalian jangan lupa untuk di like, comment, share dan juga subscribe channel YouTube-nya Kevin ya. Biar Kevin semangat. Kalau kalian banyak yang nonton, kalian antusias, pasti banyak ilmu yang akan Kevin share kepada kalian. Gratis sobat kebahagiaan. Karena Kevin nggak pelit ilmu. Nanti Kevin ajarkan juga tentang hal-hal yang mungkin berkaitan dari ilmu kejawen di situ ya. Itu kita tidak menggunakan pelet, tidak menggunakan istilahnya adalah black magic, tidak, tapi kita menggunakan kekuatan diri kita sendiri. Oke, balik ke topik. Di sini ada energi memendam rasa. Artinya orang ini masih ada perasaan sama kamu walaupun dia lagi ngeblokir kamu. Tapi balik lagi ya, karena ini adalah bacaan general, energi banyak orang saat kebahagiaan. Lihat karma perjalanan kamu dulu sama dia. Lihat karma hubungan kamu sama dia. Karena ini adalah bacaan general, bukan personal. Lalu untuk energi yang selanjutnya, kolaborasi. Itu kan bener kan? Kolaborasi ini adalah sebuah gabungan ya antara energi kamu bersama dia. Apakah bisa kembali sama kamu? Bisa. Ini jawabannya bisa. Bisa banget saat kebahagiaan. Dan bahkan Nyi Dasimah di sini mengatakan bahwa orang ini masih memendam rasa loh. Kamu bisa berkolaborasi untuk tarik energinya dia dengan afirmasi. Dengan apa yang Kevin sampaikan. Kuncinya adalah satu. Kamu punya komitmen atau enggak sama dia? Kalau ini hubungannya cinta bersegi-segi gimana?
ya dia akan kembali lagi, tapi cuma buat gairah doang. Balik lagi di kartu atas tadi, sahabat kebahagiaan. Lalu untuk energi yang selanjutnya, mengalir. Hubungan ini akan mengalir lagi kok, sahabat kebahagiaan. Jadi tidak usah mencemaskan banyak hal jika diblokir. Ini adalah waktu yang tepat untuk memberikan sebuah ruang diri kamu, mengevaluasi ulang lagi hubungannya, memahami lagi hubungannya kamu sama diri dia. Ketika kamu mengevaluasi, artinya kamu berpikir lebih kritis lagi dalam hubungan semacam ini. Jangan sampai pemblokiran membuat kamu resah, membuat kamu itu gak bisa ngapa-ngapain, kepikiran dia terus, membuat kamu itu rugi waktu, rugi banyak hal. Kalau kamu sudah ngerasa rugi banget waktu, banyak hal, kepikiran terus bikin kamu down lain sebagainya, artinya cinta kamu terlalu besar sama dia. Sedangkan manusia itu sejatinya adalah sendiri. Kita tidak bisa menggantungkan kepada manusia lain, walaupun dia kekasih kamu. Mungkin itu sebagai sebuah perenungan dalam perjalanan spiritual kamu, bahwa kamu perlu menggantungkan diri kamu kepada Tuhan kamu, kepada diri kamu sendiri, bukan kepada dia. Ketika kamu sudah berpikir seperti itu dan kamu sudah menjalani kebaikan-kebaikan untuk diri sendiri, maka kamu akan tumbuh menjadi orang yang memiliki value. Oke. Di kartu tengah ini, Nyi Dasimah mengatakan bahwa ada sesuatu hal yang memendam rasa di dalam benaknya dia. Kita akan kulik lagi lebih dalam bagaimana perasaannya dia dalam kata hati. Oke. Kita akan cek dalam kata hatinya dia. Ini full Kevin menggunakan kartu karya sendiri ya. Kita akan kulik apa sih kata hatinya dia, ungkapan hatinya dia di saat hubungan kamu diblokir sama dia. Ungkapan kata hatinya di saat dia ngeblokir kamu. Di saat dia ngeblokir kamu, apa sih ungkapan hati dan perasaannya? Kita akan cek apa kata hatinya dia yang terdalam. Mungkin ini bisa menjadi evaluasi diri. Aku tidak berencana melakukan sesuatu yang serius ketika kita bertemu, tetapi aku tak menyangkal aku jatuh cinta kepadamu. Saat kebagian tadinya orang ini tuh berpikir gak serius sama kamu, tapi karena momen, tapi karena kalian sudah terbiasa, orang ini ternyata beneran jatuh cinta sama kamu saat kebagian. Walaupun terkadang mungkin terakhir kali cintanya dia berubah karena beberapa faktor. Cintanya dia memang sempat berubah saat kebagian. Ada sesuatu hal yang dia rasa ketika ada kamu dan ketika tidak ada kamu. Orang ini hatinya mengalami sebuah gejolak emosional. Biar dia mengalami gejolak emosional yang lebih dalam lagi, afirmasi. Lakukan apa yang Kevin sarankan kepada saat kebahagiaan. Nanti dia pasti akan ketarik lagi sama kamu. Dan kata kuncinya, pastikan hubungan kamu tidak ada sebuah karma buruknya. Ya, saat kebahagiaan. Dan pastikan hubungan kamu masih ada komitmen sama dia, agar energinya gampang ketarik. Dan ketika berafirmasi di situ, pastikan juga diri kamu tidak boleh terlalu senang, tidak boleh terlalu sedih, netral. Kondisinya netral, emosional kamu tuh benar-benar netral. Biar netral gimana Kevin? Meditasi dulu. Mungkin kamu hening dulu, meditasi, istirahatkan pikiran kamu. Kemudian habis itu afirmasi, setelah itu tidur. Sebelum melakukan itu semua mandi, bersihkan badan kamu senyaman mungkin. Kemudian afirmasi malam hari saat bagian ketika kamu mau tidur. Itu diucapkan dari bibir atau dalam hati. Lakukan kedua-duanya boleh saat kebahagiaan. Lalu setelah itu mungkin kamu bisa tirakat, berdoa, sembahyang, beribadah. Pasti dia akan kembali ke saat kebahagiaan. Karena ada sebuah hal yang dia pendam, terutama perasaan ini, dan ada gejolaknya dia untuk ngebuka atau enggak komunikasinya sama kamu. Maka acak-acak perasaannya dia secara energi agar dia kembali membuka. Dan orang ini memang sempat perasaannya tuh berubah. Dia sempat loh perasaannya berubah. Tidak ada perasaan sama kamu, terutama cinta. Tapi setelah kalian memberikan sebuah ruang, dia tidak berkomunikasi dengan kamu, dia baru ngerasain. Lalu selanjutnya, aku tahu aku selalu menyakitimu. Aku tidak ingin menyakitimu lagi. Itu kan ada sebuah sesal saat kebahagiaan.
Aku tahu aku selalu menyakitimu. Aku tidak ingin menyakitimu lagi. Pasti ada sebab akibat. Ada sebab akibat yang membuat diri dia membuka komunikasi kepada kamu. Dan mudah-mudahan ini yang terakhir kalinya dia ngeblokir komunikasi dengan sahabat kebahagiaan. Tapi kalau udah lama nih, udah bertahun-tahun, move on. Udah berbulan-bulan, move on sahabat kebahagiaan. Kamu nggak boleh terjebak kepada hubungan yang tidak baik atau hubungan yang toksik. Kalau udah berbulan-bulan, move on sahabat kebahagiaan. Tapi dia suami aku, tapi dia istri aku, kita masih ada ikatan pernikahan. Oke, ini bisa diselesaikan dengan cara mediasi. Butuh bantuan orang lain, nggak bisa didiamkan begitu saja. Kamu butuh mediasi. Kalau misalkan dia adalah suami atau istri kamu, masih ada komitmen ikatan pernikahan dan dia menghilang begitu saja, kamu butuh mediasi dari orang lain, orang tua, keluarga, yang sifatnya benar-benar netral, nggak memihak kamu atau memihak dia, atau seorang konselor, pengacara, atau lain sebagainya untuk menyelesaikan masalah semacam ini. Karena ini nggak boleh dibiarkan berlarut-larut ya sahabat kebahagiaan. Dan ini adalah bacaan general juga, jadi energinya banyak orang ya, dan banyak kasus. Yang penting kalian bisa mengambil tentang alur cerita yang Kevin sampaikan di sini. Lalu untuk energi yang selanjutnya, aku menyesal telah mengacaukan semuanya. Kamu layak untuk memutuskanku. Ya. Jika kamu ngerasa bahwa ini tidak bisa ditoleransi lagi, keputusan ada di diri kamu. Balik lagi. Kamu pemeran utamanya, kamu yang memutuskan apa yang harus kamu lakukan dalam hubungan ini. Jangan bergantung kepada diri dia. Karena kamu bukan budak cintanya. Lalu untuk energi yang selanjutnya, aku sangat egois dan tidak dewasa. Mohon maafkan aku. Ya, jika ini adalah keteledorannya dia yang terlalu kekanak-kanakan, maka didiklah dia, ajarilah dia pelan-pelan. Kalau misalkan kamu ngerasa bahwa hubungan ini aku perlu merubah diri dia, mengajari diri dia, pelan-pelan saat bagian. Tapi kalau misalkan udah watak, udah karakter, jangan berharap. Karena dia bukan bocah. Usianya lebih dari 21 tahun. Dan pembacanya Kevin di sini, videonya Kevin juga ada rate-nya untuk 21 tahun ke atas. Jadi kalau usianya lebih kurang dari 21 tahun ke atas, ini mungkin adalah penyusup ya. Dan karakter seseorang itu memang sudah terbentuk ketika usianya menginjak di atas 20 atau 21 tahun ke atas. Kalau misalkan dia kayak gini, nggak dewasa, ya kamu perlu ngajarin diri dia. Mau nggak ngajarin diri dia? Maka dari itu coba evaluasi lagi ya sahabat bagian, karena orang ini memang mengakui bahwa diri dia sangat egois. Kalian baca lagi ya kalimat oracle-nya. Aku sangat egois dan tidak dewasa, mohon maafkan aku. Berarti dia butuh arahan dari kamu. Lalu untuk energi yang selanjutnya, aku berpikir kamu lebih baik tanpa aku. Nah, telah lagi dan evaluasi lagi tentang kalimat oracle ini. Aku berpikir kamu lebih baik tanpa aku. Komunikasi itu adalah hal yang sangat penting banget di dalam sebuah hubungan. Komunikasi adalah pondasi penting di dalam sebuah hubungan. Jika dia memang sering melakukan hal semacam ini, jangan dipaksakan untuk bersama. Karena mungkin ada sesuatu hal yang berubah di dalam perasaannya, terutama dari ketidaknyamanan. Maka evaluasi lagi. Dan orang ini berpikir kamu lebih baik tanpaku. Artinya evaluasi lagi. Kamu jangan hanya menyenangkan dia terus, membahagiakan dia terus, tapi tanyakan apakah dia bahagia atas keberadaanmu atau tidak. Jangan sampai ini menjadi sebuah delusi. Jangan sampai ini menjadi erotomania atau denial, tapi evaluasi. Karena itu penting buat sahabat bahagia untuk melihat gambaran diri kamu. Yang kenal diri kamu itu adalah kamu sendiri, bukan Kevin. Kevin tidak mengenal kalian sahabat bahagia. Karena ini adalah general. Yang mengenal ini semua adalah diri kamu sendiri. Yang mengenal kamu adalah kamu sendiri. Maka evaluasi diri kamu. Lakukan sebuah perenungan. Jangan dipaksakan. Ini semua gak bisa dipaksakan sahabat bahagia. Oke, ini adalah energi yang bisa Kevin lihat
berkaitan dari tema kita hari ini. Dan mudah-mudahan apapun yang Kevin sampaikan di sini bisa bermanfaat untuk sahabat kebahagiaan ya. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Kalau misalkan sahabat kebahagiaan ngerasa bahwa kurang puas dalam pembacaan ini, personal reading saja sahabat kebahagiaan, karena personal reading itu sifatnya adalah personal, kamu dan dia. Kalau ini kan energinya general. Kalau kamu pengen lebih lengkapnya, lebih baik personal reading. Jadi tidak komen yang macam-macam di kolom komentar ya sahabat kebahagiaan. Dan kalian juga harus bijak, ini bacaan general bukan bacaan personal reading. Kalau sebab akibatnya sama, pasti kejadiannya juga sama. Makanya itu bisa dibilang resonate. Oke, berkaitan itu semua, ada zodiak apa yang muncul untuk pembacaan kita kali ini? Ini bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia ya. Kita akan cek. Bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Kalau zodiaknya nggak muncul, nggak masuk, nggak usah nangis, nggak usah bermuram durja, ambil positifnya saja, buang sisi negatifnya. Yang pertama adalah Aquarius, lalu selanjutnya adalah Leo. Kayaknya Leo dari kemarin muncul ya. Lalu di sini adalah Capricorn, selanjutnya adalah Taurus, selanjutnya adalah Pisces. Oktober Pisces itu muncul terus. Lalu adalah Cancer. Selanjutnya adalah Gemini, sama Gemini juga bulan Oktober tuh muncul terus ya. Selanjutnya adalah Libra. Lalu di sini Aries dan yang terakhir adalah taram, Scorpio. Ini adalah beberapa zodiak yang muncul untuk pembacaan kita kali ini ya. Sahabat kebahagiaan bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Lalu untuk inisial nama bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Kita akan cek, bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Yang pertama ada huruf E untuk Eropa, ada huruf V untuk Viera, ada huruf U untuk Ultraman, ada huruf G untuk Gamma, ada huruf L untuk Luna, ada huruf X untuk Christmas, ada huruf B untuk Bravo, ada huruf Y untuk Yellow. Lalu di sini ada huruf F untuk Fanta. Selanjutnya ada huruf C untuk Charles, ada huruf Z untuk Zero. Selanjutnya ada huruf R untuk Romeo, ada huruf I untuk Indonesia. Selanjutnya ada huruf S untuk Singapura. Selanjutnya ada huruf O untuk Oscar. Ada huruf T untuk Tango. Selanjutnya ada huruf N untuk Nano. Ada huruf P untuk Papa. Selanjutnya ada huruf J untuk Jamaika, ada huruf A untuk Alpha, dan yang terakhir di sini adalah huruf Q untuk Queen. Ini adalah beberapa inisial nama yang enlutnya terbaca untuk tema kita hari ini. Oke, mungkin seperti itu aja pembacaannya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Tekan tombol notifikasinya sahabat kebahagiaan biar kalian gak ketinggalan informasi-informasi berikutnya. Jika sahabat kebahagiaan temanya pengen dibacakan di special request, kalian komen aja seperti Kak Nezi. Dia komen mengusulkan temanya, nanti Kevin akan bacakan jika energinya memang cukup baik untuk dibacakan ya. Personal reading DM ke Instagramnya Kevin ada di layar bawah ini atau email di bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk personal reading dan bersifat berbayar. Mungkin seperti itu aja. Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Bye bye. Matai Masyo.